Lu pernah gak sih lagi sendirian di rumah, terus dengar suara dari ruangan yang harusnya kosong? Bukan suara keras, tapi cukup buat lu berpikir, itu apa ya barusan? Cerita ini bukan karangan. Ini kejadian nyata dari temen gue sendiri. Dan jujur, ini salah satu cerita yang bikin gue mikir dua kali kalau harus tinggal sendirian di tempat baru. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang, karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Jadi temen gue ini namanya Diki, orangnya santai, gak gampang panik, dan bisa dibilang cukup rasional. Waktu itu dia dapat proyek kerjaan di Bandung, lumayan lama, sekitar 2 bulan. Karena gak mau ribet, dia cari kontrakan yang simpel, gak harus bagus, ya yang penting nyaman dan deket lokasi kerja. Akhirnya dapatlah dia satu rumah. Rumah ini model lama, bangunan satu lantai, catnya agak pudar, halamannya gak terlalu luas, tapi cukup. Dan yang langsung kerasa buat Diki, dia ngerasa tempatnya itu sepi banget. Di kanan dan kiri ada rumah, tapi banyak yang kosong, kayak komplek yang belum keisi full. Pas pertama kali dia datang sama pemilik rumah, semuanya kelihatan normal. Ruang tamu, dapur, kamar mandi, semua aman. Sampai akhirnya mereka sampai di lorong kecil. Ada 2 kamar, satu di depan, satu lagi di ujung. Dan di situ pemiliknya tiba-tiba ngomong, kalau bisa kamar yang paling belakang jangan dipakai dulu ya. Diki sempet nanya, kenapa emang pak? Jawabannya simpel banget, lagi dipakai buat nyimpen barang. Si bapak itu gak ngejelasin panjang dan gak ada kesan aneh. Ya udah, Diki juga gak maksa. Lagian dia juga pilih kamar depan. Hari pertama biasa aja. Diki beresin barang, masang kasur, nyalahin kipas, nonton YouTube sampai malam. Gak ada yang aneh sama sekali. Masuk hari kedua masih normal. Cuman satu hal yang mulai dia sadarin, suasana rumah itu terlalu sunyi. Bukan sekedar sepi, tapi kayak mati. Gak ada suara tetangga, gak ada suara TV dari luar. Bahkan suara motor lewat pun jarang banget. Tapi ya dianggap itu cuman biasa. Namanya juga bukan di pusat kota. Masuk hari ketiga, sekitar jam 1 malam, Diki kebangun. Bukan karena mimpi, bukan juga karena panas, tapi karena suara. Suara itu pelan banget, kayak ada yang ngetuk pintu. Dia masih setengah sadar, mikirnya simpel. Mungkin tetangga, dia balik badan, mau lanjut tidur niatnya. Tapi kedenger lagi suara itu. Dan kali ini dia sadar sesuatu. Itu bukan dari luar, itu dari dalam rumah. Lebih tepatnya dari arah kamar belakang. Diki langsung diem di situ, nggak bergerak. Diki coba buat ngedengerin suara itu. Sunyi, nggak ada suara lagi. Akhirnya Diki coba berpikir rasional. Mungkin tikus, mungkin kayu rumah. Dan dia paksa tidur lagi. Besok paginya Diki kepikiran. Dia jalan ke arah kamar belakang. Pintunya masih sama, tertutup dan terkunci. Dia coba deketin,
Gak ada suara, gak ada bau yang aneh, gak ada tanda-tanda sesuatu di dalamnya. Akhirnya dia mikir, ya udah, mungkin gue doang yang parno. Tapi malamnya perasaan itu balik lagi. Jam 1 malam persis. Kali ini lebih keras, gak pelan lagi, dan ada polanya. 3 kali ketukan, jeda. 3 kali lagi. Diki langsung duduk di kasur, matanya ke arah pintu kamar belakang. Nafasnya mulai gak tenang. Dia nunggu, dan suara gesekan. Kayak ada sesuatu yang digeser di dalam kamar belakang. Padahal gak ada orang, dan pintunya dikunci. Diki mulai kepikiran yang enggak, tapi dia masih nahan diri. Jangan lebay, logis aja, walaupun logikanya gak nyambung. Di titik ini, Diki udah gak nyaman sama sekali. Tapi dia juga penasaran. Akhirnya dia mutusin, malam itu dia gak langsung tidur. Dia mau nunggu. Jam 12 malam, sunyi. Jam 12 lewat, masih aman. Jam 1 kurang, suasana makin dingin. Dan tepat jam 1 lewat sedikit, suara itu muncul lagi. Suara itu kenceng banget. Dan Diki mulai ragu kalau itu bukan suara random. Itu jelas ketukan dari kamar belakang. Dan setelah itu kayak ada orang jalan di dalam kamar. Padahal harusnya kosong. Diki akhirnya berdiri, ambil HP, coba buat nyalain senter. Jalan pelan dia ke belakang. Semakin dekat ke belakang kamar, suara itu berhenti. Sunyi total, gak ada suara apa-apa. Diki pun berhenti di depan pintu, nahan nafas, coba buat nunggu. Ada lagi gak nih suara ini? Dan gak ada suara apa-apa. Saat dia mulai mikir udah selesai, satu ketukan keras tepat dari balik pintu, deket banget. Seolah-olah ada sesuatu berdiri di sana, tepat di balik pintu, ngadep ke dia. Diki langsung mundur di situ, jantungnya berdetak kenceng banget. Dan di momen itu, dia lihat sesuatu yang gak bisa dia jelasin. Gagang pintu itu bergerak. Geraknya pelan, muter sedikit, berhenti, terus muter lagi. Kayak ada yang coba buat buka dari dalam. Padahal jelas itu dikunci, dan gak mungkin ada orang di dalam. Diki gak nunggu lama, dia langsung balik ke kamar, kunci pintu, dan gak tidur sampai pagi. Pagi harinya, Diki langsung hubungin pemilik rumah. Dia ceritain semuanya dari awal. Pemilik itu cuman diem. Dia diam lama. Akhirnya pemilik itu coba ngomong. Dulu kamar itu pernah dipakai. Penghuninya tinggal sendirian, dan dia meninggal gak wajar di dalam kamar itu. Diki langsung merinding di situ. Beberapa orang sebelum kamu juga pernah dengar ketukan itu. Makanya kamar itu gak pernah dibuka lagi. Tanpa pikir panjang, Diki hari itu juga langsung pindah. Gak peduli sisa kontrak, gak peduli ribet. Yang penting dia bisa keluar. Dan sampai sekarang rumah itu masih ada. Masih disewain, tapi kamar paling belakang itu tetap dikunci. Dan kata warga sekitar, kadang di jam yang sama masih ada suara itu. Kayak ada seseorang yang masih di dalam dan minta dibukain pintu. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih
menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.